Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bersama teman-teman terdiri dari Fahri, Andra, Satria Agung, Zafif, dan saya sendiri akan melakukan penyembelihan ayam. Sampai selesai. Seperti yang sudah dipaparkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu hewan-hewan yang halal untuk dimakan antara lain hewan-hewan atau binatang-binatang yang berasal dari laut dan belalang. Kemudian hewan yang haram untuk dimakan yaitu hewan buas, menjijikkan, dan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan buas yaitu hewan yang memiliki gigi yang tajam dan kuku yang tajam. Kemudian hewan yang menjijikkan yaitu biasanya hewan tersebut hidup di dua alam. Kemudian hewan yang dilarang dibunuh disampaikan oleh Allah SWT bahwa hewan yang dilarang untuk dibunuh yaitu semut, laba-laba, lebah, burung hudhud, suradi, keledai jinak, dan katak. Cara mendapatkannya yakni dengan cara menanam sendiri atau membeli dengan perolehan uang yang halal. Yang dimaksud uang yang halal adalah uang hasil kerja keras sendiri, bukan uang dari hasil korupsi, judi, dan yang lainnya. Cara pengolahan daging ayam. Pertama-tama, rendam dalam air garam sebelum proses perebusan. Rendam potongan ayam dalam larutan air garam selama 15-30 menit. Air garam membantu menghilangkan bau amis dan juga membantu membuat daging lebih empuk. Siapkan panci untuk perebusan. Letakkan potongan ayam telah direndam dalam panci besar, tuangkan air secukupnya hingga semua potongan ayam terendam sepenuhnya. 4. Tambahkan bumbu. Tambahkan bumbu seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, daun salam, atau merica ke dalam panci rebusan. Bumbu ini tidak hanya memberikan rasa pada daging ayam, tetapi juga membantu menghilangkan bau amis. Perebusan, panaskan panci dengan api sedang hingga air mendidih. Setelah air mendidih, kurangi panasnya dan biarkan ayam direbus dengan api kecil. Tutup panci ayam agar matang merata dan kelembapan terjaga. Waktu perebusan tergantung pada jenis dan ukuran pemotongan ayam. Biasanya antara 20-30 untuk potongan ayam yang kecil, hingga 40 hingga 60 untuk potongan ayam besar dan utuh. Untuk membuat ayam lebih empuk, periksa kematangan. Setelah waktu perebusan yang cukup, periksa kematangan ayam dengan menusukkan menggunakan pisau atau garpu. Jika daging sudah lunak dan tidak ada bagian yang merah muda, ayam sudah matang dan siap digunakan untuk resep atau sajian yang lainnya. Untuk syarat dan rukun penyembelihan hewan adalah yang pertama bagi penyembelih, yaitu beragama Islam, balik, dan dalam keadaan sadar. Kemudian bagi hewan, yakni hewan yang masih hidup dan halal untuk dimakan. Kemudian untuk alat penyembelihannya, yaitu alat yang tajam, bukan terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Untuk tata cara penyembelihan hewan ayam itu sendiri, yang pertama hendaknya kita berniat. Lalu yang kedua, hadapkanlah tubuh ayam tersebut menghadap ke arah kiblat. Lalu yang ketiga, tangan kanan kita memegang kaki dan tangan kiri kita memegang sayap ayam tersebut. Sedangkan orang yang berada di samping kita yang turut ikut menyembelih itu akan memegang bagian leher dari ayam tersebut. Titik yang akan disembelih yaitu kedua urat, di mana kedua urat tersebut akan diputus
sehingga ayam tersebut akan mati. Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang keharaman suatu binatang yang akan dikonsumsi oleh manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabi minas sibai wa kullu dhi mikhlabin minat tayr. Rawahu Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi Muhammad menegaskan untuk menjauhi hewan yang tidak boleh kita konsumsi. Di antaranya yaitu hewan yang memiliki taring dan hewan yang memiliki kuku yang tajam. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasannya agama Islam memiliki peraturan yang perlu kita patuhi, di antaranya dengan mengikuti anjuran-anjuran Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara begitu, kita akan mendapatkan suatu jalan yang benar, mendapatkan suatu pahala, bahkan suatu amal kebaikan yang akan diberikan Allah pada kita. Maka sebab itulah kita perlu mengikuti anjuran-anjuran yang sudah tertulis, yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala.